Gita Dewi dengan NIM 19011055, kelas 4A Manajemen Reksory. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan tentang pengertian analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yaitu suatu analisis tentang dari mana sumber-sumber dan penggunaan modal kerja dalam suatu perusahaan. Modal kerja merupakan dana yang harus tersedia dalam perusahaan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasinya sehari-hari. Pengertian modal kerja. Dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian untuk membayar tagihan seperti membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, membeli bahan mentah, dan lain sebagainya. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang telah dihasilkan berdasarkan jangka waktu yang ditentukan, kurang dari 1 tahun. Dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi. Dana yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari disebut modal kerja atau working capital. Yang B, manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja atau working capital management merupakan manajemen dari elemen-elemen aktiva lancar dan elemen hutang lancar. Yang C, tujuan modal kerja. Modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Artinya, likuiditas perusahaan sangat tergantung kepada manajemen modal kerja. Dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Pada waktunya memungkinkan perusahaan untuk memiliki persediaan yang cukup untuk memungkinkan memperoleh tambahan dana dari para krediator apabila rasio keuangannya memenuhi syarat seperti likuiditas yang terjamin. Kemudian digunakan untuk memaksimalkan penggunaan aktiva lancar, meningkatkan penjualan dan laba. Perusahaan mampu melindungi diri apabila krisis modal kerja diakibatkan oleh turunnya aktiva lancar. Perkenalkan, nama saya Fani Amalia Sofiana, NIM 19011067 dari kelas 4A Manajemen Regular Sore. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep modal kerja. Konsep modal kerja dibagi menjadi 2, yaitu konsep kuantitatif dan konsep fungsional. Konsep kuantitatif, modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan aktiva lancar atau gross working capital. Modal kerja menurut konsep ini bisa juga dijabarkan sebagai kelebihan antara aktiva lancar dan hutang lancar atau net working capital. Yang kedua, ada konsep fungsional. Konsep fungsional mendasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang dialokasikan pada berbagai aktiva dimaksud untuk memperoleh pendapatan atau income, baik pendapatan saat ini maupun pendapatan di masa akan datang. Ada beberapa modal kerja yang masuk dalam konsep fungsional. Yang pertama, modal kerja real adalah modal kerja yang digunakan pada periode yang bersangkutan dan menghasilkan pendapatan pada periode tersebut atau current income. Yang kedua, ada modal kerja potensial. Modal kerja potensial adalah modal kerja yang akan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang atau future income. Contohnya efek atau surat berharga dan bagian laba dari saldo piutang dagang. Dana yang sebagian modal kerja dan sebagian non modal kerja adalah dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap. Sebagian dari aktiva tetap yang telah memberikan current income atau working capital dan sisanya akan menghasilkan future income di masa yang akan datang atau non-working capital. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai jenis-jenis modal kerja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Fitriani Putri Bahari, NIM 19011060. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis modal kerja. Menurut W.B. Taylor, modal kerja dibagi menjadi 2, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja
variabel. Pertama, saya akan menjelaskan tentang modal kerja permanen. Yang pertama adalah modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Yang kedua adalah modal kerja variabel. Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Kemudian di dalam modal kerja permanen terdapat sub-subnya. Yang pertama adalah modal kerja primer, yaitu modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan kerja. Yang kedua, ada modal kerja normal, yaitu modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal. Kemudian ada modal kerja variabel. Di dalam modal kerja variabel ini terdapat sub-subnya juga. Yang pertama, ada modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Yang kedua, ada modal kerja siklus, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjunktur. Yang ketiga adalah modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Kebijakan modal kerja. Di dalam kebijakan modal kerja ini terdapat 3 sub. Yang pertama adalah kebijakan konservatif, manajemen modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. MK permanen dan sebagian MK variabel dibelanjai dari sumber dana jangka panjang, dan sebagian MK variabel dibelanjai dari sumber dana jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah kebijakan agresif. Dalam kebijakan agresif ini, sebagian MK permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian MK permanen dan MK variabel dibelanjai dengan sumber jangka pendek. Yang terakhir adalah kebijakan moderat. MK permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan MK variabel dibelanjai dengan sumber jangka pendek. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Kadiling Kusuma. Saya dari kelas 4A Manajemen Reguler Sore, NIM 19011059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan penggunaan modal kerja. Pembahasan G. Mengenai pentingnya modal kerja. Yang pertama, memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Yang kedua, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit kelangganan. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup. Yang keempat, memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Yang kelima, bagaimana melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Pembahasan H. Mengenai faktor mempengaruhi modal kerja. Yang pertama, volume penjualan. Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan. Adapun faktor musim dan siklus. Fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Berikut juga perubahan dalam teknologi. Jika terjadi pengembangan teknologi, maka akan berhubungan dengan proses produksi dan akan membawa dampak terhadap kebutuhan modal kerja. Adapun kebijakan perusahaan, kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan juga akan membawa dampak terhadap kebutuhan modal kerja. Kerugian yang diderita perusahaan. Yang pertama, adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap. Yang kedua, pembayaran hutang jangka panjang. Yang ketiga, pengambilan oleh pemilik atau privé. Yang keempat, perputaran modal kerja, di mana modal kerja dalam perusahaan akan selalu berputar sesuai dengan perputaran operasi perusahaan. Periode perputaran modal kerja dimulai pada saat modal diinvestasikan ke dalam komponen modal kerja, melalui proses operasi sampai dana tersebut kembali menjadi kas. Makin pendek proses operasi, makin cepat tingkat perputaran modal kerja. Sekian dan terima kasih.